Kemudian Pak, tadi disebutkan ya bahwa, biaya untuk, umroh di masa pandemi tadi 26 juta begitu, tapi dengan adanya tadi ketentuan karantina juga bertambah, kemudian juga pastinya ada perhitungan, tes-tes PCR baik di, Arab Saudinya sendiri maupun juga di Indonesia nanti ketika tiba begitu. Nah ini kira-kira akan ada peningkatan biaya hingga berapa persen sih Pak? Apakah sudah ada hitung-hitungannya? Kalau mengenai peningkatan biaya, estimasi saya dari sebelum pandemi ke setelah pandemi itu kenaikannya sekitar maksimal 15-20%. Oke. Itu kemarin itu sudah termasuk karantina-karantina. Mungkin seandainya ditetapkan lagi biaya minimum seperti tahun lalu oleh pemerintah, tentunya juga tidak jauh dari situ. Dan menurut Oke. kami ini juga masih kejangkau ya. Oke, kalau untuk asuransi COVID-19 sendiri apakah memang perlu diwajibkan begitu untuk para jemaah? Ya, jadi setiap paket yang kami buat itu sudah termasuk asuransi, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Di Arab Saudi tentunya sudah di-cover oleh pemerintah karena kita sudah membayarkan visa yang termasuk asuransi selama di Arab Saudi. Untuk di Indonesia ada beberapa juga asuransi yang sudah menawarkan coverannya sebelum keberangkatan. Artinya tentunya sudah cukup membuat jamaah ini tenang dan nyaman karena coverannya sebelum keberangkatan dan keberangkatan di Arab Saudi selama perjalanan serta kepulangannya itu sudah di-cover asuransi semua. Oke, Pak Farid kalau kita berbicara terkait dengan flashback lagi ya ke masa-masa di masa pandemi COVID-19 di awal-awal, dari masa pemerintah Arab Saudi juga melarang jemaah umroh dan haji masuk begitu. Nah ini tentu juga berdampak luar biasa bagi para pelaku usaha umroh dan juga, pelaku penyelenggara haji dan umroh begitu. Nah ini kira-kira dampaknya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi dampaknya luar biasa ya karena memang usaha ini matinya ini berhentinya ini bukan direncanakan. Berhentinya ini tiba-tiba pada tanggal 27 Februari 2020 ya ketika jamaah ada yang sedang terbang, ada yang sedang mendarat, ada yang transit di negara tujuan. Nah, tiba-tiba di stop. Ya, ini yang transit di negara tujuan tentu juga kembali lagi ke Indonesia sedangkan kosnya sudah dikeluarkan. Untuk menyelesaikan hal itu juga menjadi problematika tersendiri. Belum lagi pandemi yang begitu lama. Tentunya kemungkinan nanti kita sudah siapkan paket-paket dalam bentuk konsorsium supaya para jamaah tetap bisa melaksanakan umroh sesuai yang dijanjikan oleh para penyelenggara. Begitu Mbak Iva. Oke, kemudian Pak harapannya tadi kan sekali lagi, ada kabar baik begitu ya sudah diperbolehkan untuk kembali melakukan ibadah umroh dan haji, kemudian tapi di satu sisi juga ada kabar yang cukup kurang, tidak mengenakan begitu terkait dengan varian baru Omikron ini harapannya nanti ke depannya seperti apa sih Pak untuk industri, umroh dan juga haji ini? Harapannya tentunya segera berakhir ya. Dan saya melihat pemerintah Saudi begitu serius ya terhadap semua orang yang akan masuk ke negaranya dan mereka membuat skema bagaimana memang ini benar-benar aman dan terbaik buat jamaah. Tentunya kami juga mengusulkan dan selalu berkoordinasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bagaimana caranya walaupun ada varian baru bisnis ini tetap jalan. Tentu kita selalu mengedukasi kepada para jamaah dan para anggota-anggota kami supaya tetap prokes ini nomor satu. Baik sebelum pelaksanaan, sebelum keberangkatan hingga kepulangan. Tentunya biar bagaimanapun haji umroh ini menjadi kewajiban ya, menjadi kebutuhan. Ya, tentu semuanya menunggu hal ini semua lapisan masyarakat. Dan saya berharap pemerintah benar-benar mendukung untuk supaya ini bisa berjalan dan hidup kembali. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.